Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Irni Maya Radeuli, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yublina Raya. Beliau adalah guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 4 Laura. Selamat siang Ibu Yubi. Selamat siang Ibu. Jadi bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan, baik, sehat. Amin. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Ibu ya. Jadi nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya Ibu ya? Iya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Ibu, tujuan pembelajaran yang sudah saya buat di RPP saya ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan cuaca dan iklim bagi kehidupan manusia dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk muka bumi terhadap aktivitas masyarakat dengan benar. Baik Ibu ya, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang berikut, apa area pengembangan yang ingin Ibu Yubi kembangkan? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai pada pembelajaran ini ada dua aspek. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, upaya meningkatkan pemahaman pemahaman peserta didik tentang cuaca dan iklim dan pengaruhnya pada berbagai bidang kehidupan manusia. Dan yang berikut, upaya meningkatkan pemahaman siswa tentang keragaman bentuk muka bumi dalam hubungannya dengan aktivitas manusia. Sedangkan aspek keterampilan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam hal kerjasama saat diskusi kelompok dan juga pembagian tugas saat diskusi kelompok, dan juga dilanjutkan ketika penyajian hasil diskusi dengan berani, dengan percaya diri, dengan bahasa yang baik, yang santun. Baik Ibu, jadi ada dua area pengembangannya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Baik Ibu Yubi, saya lanjut, ada pertanyaan yang berikut, apa model pembelajaran yang ingin Ibu Yubi gunakan? Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kesadaran sosial emosional. Untuk diferensiasinya, diferensiasi konten dan proses. Baik Ibu, jadi model pembelajarannya PBL ya Bu ya. Ya. Kemudian ada berdiferensiasi dan KSI. Kemudian Ibu, apa strategi pembelajaran yang Ibu gunakan? Strategi pembelajaran yang saya siapkan ada gambar-gambar yang saya ambil dari internet, ada video pembelajaran yang saya siapkan, ada PPT, ada artikel juga yang saya ambil dari internet, dan materi-materi ajar yang saya print untuk saya bagi pada kelompok belajar nanti yang akan dibentuk. Untuk prosesnya, saat kelompok belajar dibentuk, ada satu kelompok nanti
yang saya rencanakan untuk melakukan penelusuran internet, dan kelompok tersebut akan melakukan aktivitas menggambar proses terjadinya hujan sebagai bagian dari unsur cuaca. Saya juga menyiapkan kuis interaktif sebagai cara saya untuk menilai ketercapaian belajar anak-anak. Dengan kuis itu saya menggunakan aplikasi Wordwall. Untuk pembelajaran kesadaran sosial emosional itu sendiri, saya meminta peserta didik untuk berdoa sebelum mulai pembelajaran, dan juga di akhir pembelajaran akan ditutup dengan doa. Saat peserta didik bekerja sama dalam kelompok diskusi, di situ saya juga mengarahkan bagaimana mereka bekerja sama dengan saling menghargai pendapat teman. Dan berikutnya saya juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi pembelajaran yang mereka lakukan. Baik, luar biasa ya. Jadi ada beberapa hal dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sampai di KSE semua siswa terlibat aktif. Untuk penilaiannya nanti bagaimana Ibu Yubi? Untuk penilaian saya menilai itu dari aspek sikap, aspek keterampilan, dan pengetahuan. Untuk sikap sendiri, saya melakukan observasi yang merujuk kepada profil pelajar Pancasila, dan penilaian keterampilan ada jurnal penilaian keterampilan. Itu saya melihat kegiatan peserta didik saat berdiskusi, saat mereka menyajikan hasil diskusi. Terus berikutnya penilaian pengetahuan itu saya menyiapkan soal-soal dalam bentuk kuis interaktif. Baik, Ibu. Jadi ada penilaiannya ada 3, penilaian sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Ya, masuk yang pertanyaan terakhir Ibu. Jadi untuk sasaran kelas dan waktu pelaksanaannya kira-kira kapan Ibu? Sasaran kelas itu peserta didik pada jenjang kelas 8A, waktunya itu sendiri hari Senin tanggal 4 November tahun 2022 di jam 2024 di jam pelajaran 1, 2, dan 3. Ya, jadi nanti kita bertemu hari Senin ya, 4 November 2024 pada jam pertama sampai jam ketiga anak kelas 8A. Ya. Jadi terima kasih Ibu Yubi untuk waktunya pada hari ini, sudah meluangkan waktu kita bercakap-cakap untuk kegiatan observasi yang akan datang. Jadi demikian percakapan pra-observasi kita pada siang hari ini. Sampai bertemu di hari Senin 4 November 2024 kita akan melakukan observasi dan dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik. Jadi selamat siang Ibu Yubi. Sehat semua? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran. Namun ada baiknya sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Ibu minta kesediaan salah satu anak untuk bimbing doa. Boleh?
Hadir semua hari ini? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Tidak Bunda. Dia. Dia jangan main kenapa lihat? Terus ini jangan main siapa yang ayo coba. Berarti hari ini 22 orang saja toh? Karena jumlah siswa kita di sini 24. Buku yang ibu sudah periksa, ibu sudah kembalikan? Sudah. Baik. Semua bisa arahkan pandangan ke depan. Hari ini kita belajar tentang apa? Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan, bentuk muka bumi di Indonesia dan aktivitas manusia. Ya, kita akan belajar tentang cuaca dan iklim, pengaruh pada kehidupan, dan yang berikutnya tentang bentuk muka bumi dan aktivitas manusia di ya. Adapun yang jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan manusia. Ada yang bisa bantu ibu baca tujuan pembelajaran yang kedua? Peserta didik mampu mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi terhadap aktivitas masyarakat dengan benar. Oke, baik. Jadi seperti yang ibu bilang tadi, bahwa kita akan belajar tentang cuaca dan iklim, dan yang kedua tentang keragaman bentuk muka. Nah, ibu mau akhir-akhir ini suhu seperti apa ya anak-anak? Panas. Kalau panas, dampaknya terhadap anak-anak sering berkeringat. Apalagi? Ya, mudah haus. Nah, itu dampak dari panas. Terus, pertanyaan yang kedua, apakah benar lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia? Maksudnya begini, di mana kita tinggal mempengaruhi aktivitas kita, mempengaruhi apa yang kita kerjakan. Contohnya, yang tinggal di pesisir pantai, di aktivitasnya sebagai nelayan. Yang tinggal di dataran tinggi, aktivitasnya sebagai apa? Petani. Petani. Nah, kalau pertanyaan ini ibu ulang, apakah benar lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia? Benar. Baik. Sebelum belajar, sebentar ini cara kita belajar itu dengan berdiskusi, kerja kelompok. Dan dalam kelompok diskusi sebentar itu, ibu sudah siapkan soal yang berbeda-beda. Akhir pembelajaran seperti biasa, ada asesmen, ada tes, ada edukasi. Ini buku apakah benar-benar anak-anak kita paham pelajaran kita hari ini atau belum? Ibu sudah siap gambar, sudah siap video, juga ada materi pembelajaran yang kita siapkan sebentar untuk anak-anak. Namun sebelum itu, mari kita bersemangat dulu.
Kasih longgar sedikit itu meja, kasih maju, dorong sedikit ke depan. Dan 6 orang ditemani ini kita tolong. Kita ke meja. Iya. Yang lain di belakang ya. Iya boleh kalau mau di samping. Siap ya? Makan
Semangat, tarik nafas, lepas. Pak Begas sudah. Jiran dengan ini. Jiran ada masalah? Ya. Coba perhatikan nih. Gambar apa ini? Peta. Peta fisiografi. Kita lihat peta ini merupakan gambaran permukaan bumi. Jadi secara garis besar muka bumi itu terdiri dari wilayah apa? Daratan dan berair. Jadi permukaan muka bumi terdiri dari wilayah daratan dan berair. Perhatikan baik-baik peta ini. Ada warna apa saja di peta ini? Oke. Ada warna coklat, warna hijau, orange, kuning, dan biru. Warna coklat itu mewakili wilayah pegunungan. Kalau warna hijau, kita. Kalau warna orange, dataran tinggi. Kalau warna kuning, kalau warna biru, kalau warna birunya pekat sekali, menandakan bahwa perairan itu dalam. Semakin pekat warna biru, maka semakin dalam wilayah perairan. Ini gambar apa? Gunung. Ada yang pernah pergi ke sana? Pernah lihat di sosial media gambar gunung ini? Gunung apa? Apa? Gunung Wangameti. Ada di mana nih? Timur. Ini gambar apa? Bukit apa? Tempatnya bagaimana? Datarkah atau di ketinggian? Ini gambar apa ini? Semua sudah pernah pergi di pantai. Pernah? Baik. Saat ke sana ketemu siapa saja atau lihat aktivitas apa saja di pantai? Ada? Iya, ada orang kan ketemu siapa? Berarti ketemu orang. Orangnya sedang melakukan apa? Ya, ada yang cari ikan. Apa lagi? Ada yang berwisata, pergi piknik. Apakah ada hotel di sana? Ada. Ini, pernah lihat ini? Hah? Ada yang pernah lihat di sosial media kalau tampil di beranda kalian itu kucura di tapi bukan itu, kayak mirip saja ini. Mau kasih tahu ke anak-anak bahwa dataran tinggi itu mirip seperti ini. Jadi ada bedanya pegunungan, gunung, bukit, dataran tinggi. Dari gambar-gambar yang tadi Ibu sudah kasih tunjuk, ada perbedaan. Ibu kasih kembali lagi, coba lihat. Ini gambar gunung. Kalau ini gambar bukit. Ini pantai, semua tahu lah pantai ya. Terus ini dataran tinggi. Itu berpengaruh terhadap kegiatan. Sebelum anak-anak melihat video, ada yang bisa kasih tahu Ibu bedanya gunung dan pegunungan?
dan pegunungan. Ada, kalau gunung itu berarti hanya satu gunung. Kalau pegunungan ada beberapa barisan gunung. Perhatikan ini baik-baik karena sebentar di soal akan ada tentang gunung dan pegunungan. Jadi sepintas terlihat sama gambar gunung dan pegunungan, tetapi anak-anak harus lebih teliti melihat membaca soal tersebut supaya bisa jawab sebentar. Baik, ada video yang ibu sudah siapkan. Simak baik-baik video ini, ditonton baik-baik karena dari apa yang kalian nonton sebentar ini akan membantu kalian untuk mengerjakan soal tes di akhir pelajaran kita. Oke, ready, siap? Dan manusia. Ada kegiatan yang dilakukan di luar rumah dan ada kegiatan yang dilakukan di dalam rumah. Kegiatan di luar rumah bergantung pada keadaan cuaca. Pada cuaca cerah, kegiatan dapat dilakukan dengan leluasa. Tetapi jika cuaca berubah hujan, maka kegiatan itu dapat terganggu. Perubahan cuaca ternyata juga berpengaruh terhadap dunia transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Nah, oleh karena itu, perubahan cuaca perlu diwaspadai demi keselamatan perjalanan. Informasi tentang cuaca sangat diperlukan dalam transportasi udara. Mengapa? Nah, pesawat dapat tertunda penerbangannya karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Nah, para pengendara mobil juga harus berhati-hati pada saat hujan deras karena jalan menjadi licin dan jarak pandang berkurang. Nahkoda kapal juga memerlukan informasi perubahan cuaca ketika akan berlayar. Seperti hal-hal yang perlu diwaspadai antara lain hujan yang disertai badai angin kencang yang menyebabkan gelombang laut yang besar. Nah, perubahan cuaca ternyata juga berpengaruh terhadap kesehatan. Pada saat cuaca cerah, matahari akan bersinar terang, menyebabkan suhu udara terasa panas dan tubuh kita akan mudah berkeringat dan mudah merasa haus. Nah, kita perlu minum air putih yang cukup untuk memenuhi air di dalam tubuh. Air di dalam tubuh harus cukup agar kita terhindar dari dehidrasi. Nah, pada saat hujan, udara akan terasa dingin. Kita akan lebih suka minum minuman yang manis dan hangat, seperti teh manis atau coklat panas. Namun, kita juga harus tetap minum air putih ya. Tubuh memerlukan air untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Perubahan cuaca dari cerah menjadi hujan atau sebaliknya sering membuat tubuh kita tidak nyaman. Tubuh kita harus menyesuaikan dengan suhu udara yang berubah karena perubahan cuaca. Oleh karena itu, kita harus menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, salah satunya yaitu dengan minum air putih yang cukup. Nah, perubahan cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian, makanan, dan juga minuman. Contohnya saat cuaca hujan,
kita akan lebih sering menggunakan jas hujan, jaket, payung, kemudian selimut. Nah, sedangkan makanan atau minuman yang sering kita konsumsi saat cuaca hujan antara lain ada wedang ronde, kemudian ada teh panas, ada bakso, dan juga sup ayam atau sup sayuran. Nah, sedangkan saat cuaca cerah, kita akan lebih sering meminum minuman yang dingin. Contohnya ada es degan, kemudian jus buah. Ini kelihatan nih. Kelihatan. Baik. Waktu selesai, kita akan presentasi. Kelompok mana yang mau duluan? 5. Kelompok 5 itu. kelompok 1 sudah. Baik, silakan di depan. Yang lain, Dena. Yang lain tolong perhatian. Perhatian. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya duluan. Soal 1. Tentang apakah artikel yang kamu baca? Jawab. Tentang El Nino dan La Nina. 2. Uraikan secara singkat cuaca atau iklim yang kamu baca. 2. La Nina adalah fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami cuaca hujan yang lebih tinggi. El Nino adalah salah satu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. 3. Tulis. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman. Silakan kelompok 4. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin presentasi hasil diskusi kami. Saya silakan dan saya membaca. Bentuk-bentuk muka bumi di Indonesia. Jawab. Dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang dengan ketinggian yang relatif rendah. Ciri-ciri dataran rendah. Dataran rendah memiliki karakteristik tersendiri. Ciri yang pertama, dataran rendah adalah memiliki tanah yang subur sebagai akibat proses sedimentasi sungai, sehingga banyak masyarakat yang menempatinya. Tanah yang subur membuat banyak orang bercocok tanam. Ciri yang kedua, terletak di
atas permukaan laut. Manfaat adanya dataran rendah. 1. Irigasi dataran rendah dapat dijadikan jalur irigasi sawah. 2. Pemukiman daerah dataran rendah adalah lokasi yang tepat bagi kehidupan. 3. Sawah tanah hujan. Dataran rendah yang identik dengan tanah yang subur, tanaman yang melimpah serta udara yang hangat, cocok juga untuk kehidupan peternakan. Hewan ternak yang kerap ada di dataran rendah yakni sapi, kambing, kerbau, dan unggas seperti ayam, angsa, bebek. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah kegiatan ekonominya relatif beragam seperti perdagangan, perkantoran, perindustrian, pariwisata, perikanan, dan peternakan. Begitupun dengan masyarakat yang di dataran pantai, mereka akan memiliki aktivitas ekonomi yang cocok dengan wilayah tersebut, seperti perikanan, pariwisata, dan perhotelan. Dataran rendah adalah suatu daerah yang memiliki ketinggian hingga 200 meter. Dataran rendah memiliki karakteristik umum berupa tingkat kesuburannya yang tinggi karena tanah hasil endapan atau alunan. Daerah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah salah satu bentuk permukaan bumi yang terletak di 700 meter di atas permukaan laut. Ke atas, bentuk permukaan bumi ini terbentuk dari erasi dan sedimentasi. Terkadang bumi ini terkadang dataran tinggi berbentuk karena kaldera yang luas dan tertimbun materia dan gunung di sekitarnya. Dataran tinggi memiliki 4 ciri khas. Yang pertama, pertanian teknik pertanian ini mirip seperti tangan agar tidak terjadi erasi tanah. Konsep TAC juga mudah dikenali dan mudah diterapkan. 2. Udara kering dan kerang lembab. Kerang udaranya dibandingkan dengan dataran lainnya yang tidak terlalu tinggi. 3. Suhu dingin. Ketinggiannya semakin tinggi suatu dataran maka semakin dingin pula suhunya. Oleh karena itulah dataran tinggi tetap menjadi tujuan berwisata. Suhu rata-rata dataran tinggi adalah 15-20 derajat Celcius di siang hari dan 10 Celcius pada malam hari. Pada pagi hari ini suhu udara di dataran tinggi bisa sedikit ekstrim dengan suhu bisa menempati 0 Celcius yang memunculkan embun beku. Jarang turun hujan. Ciri dataran tinggi berikutnya adalah jarang terjadi turun hujan. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi akan menjalankan aktivitas ekonomi yang berupa perkebunan, pertanian, dan pariwisata. Yang ketiga, pantai. Manfaat pantai dalam aktivitas manusia. 1. Sebagai area tambang garam. Manfaat pantai yang bertumbuh adalah sebagai penghasil garam. 2. Sebagai objek wisata. Berlibur ke pantai bisa menjadi salah satu pilihan liburan bersama keluarga. 3. Sebagai pengembang kerajinan tangan. Contohnya kerajinan tangan dari kerang atau bahan-bahan alam lainnya yang dapat ditemukan di sekitar pantai. 4. Industri pariwisata. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai pengembang industri pariwisata seperti pengembang hotel, restoran, dan tempat wisata lainnya. Industri pariwisata di pantai dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat
seperti meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan. 5. Sebagai sumber pendapatan bagi nelayan, nelayan yang tinggal di area pantai biasanya menjadikan laut sebagai sumber mata pencarian pencarian masyarakat sekitar pantai. Mereka umumnya mencari ikan di sekitar pantai maupun di lautan lepas. Banyak ciri-ciri pantai. Memiliki garis pantai sebagai batas pertemuan antaranya dataran rendah laut. Pantai biasanya terdapat ekosistem mangrove di sekitar. Biasanya terdapat pula usaha budidaya air payau. Pantai biasanya berperan sebagai rumah bagi hangat jenis makhluk hidup, sekaligus dapat menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Jika ada yang bertanya, kami mempersilahkan. Banyak sekali yang disampaikan dari kelompok keempat. Kelompok lain ingat ada berapa bentuk muka bumi, dari sekian banyak yang digambarkan tadi dijelaskan ada berapa bentuk muka bumi yang disampaikan? 3. Satu apa? Dataran rendah, Dataran rendah. Yang kedua? dataran tinggi, Yang ketiga? pantai. Pantai. Ibu tanya sekarang. Dataran rendah itu ketinggiannya dari permukaan air laut berapa meter? 200 meter dari permukaan laut. Terus, kalau dataran tinggi? 700 meter dari permukaan laut. 700 meter dari permukaan laut. Ibu tanya lagi. Kita ini tinggal di dataran mana? Rendah. Dataran rendah. Aktivitas manusia yang ada di dataran rendah seperti apa? Tani apa lagi? Karena seperti yang dia bilang kantor, perkantoran. Betul. Kita tidak mungkin bisa bikin kantor atau gedung pemerintahan di dataran tinggi. Atau kita tidak mungkin bikin pasar di dataran tinggi. Jadi ada banyak aktivitas masyarakat yang beragam itu di dataran rendah. Ada pusat pertanian, pusat industri, bisa peternakan, bisa perkantoran, bisa juga perikanan, itu di dataran rendah. Nah, kalau di pesisir pantai kita sudah tahu bahwa itu aktivitas yang ada paling seputaran nelayan, apalagi tambak garam dan sebagainya. Juga ada wisata. Ibu ingat tadi yang dibaca oleh temanmu tentang konsep pertanian terasering. Lihat ini dataran tinggi. Dataran tinggi kenapa dibuat bertingkat-tingkat seperti ini? Seperti yang dibaca oleh teman kalian tadi. Untuk menghindari yang namanya longsor. Kalau coba anak bayangkan kalau pertaniannya dibuat landai atau curang begini, ketika ada hujan sudah pasti longsor kan? Kalau dibuat bertingkat-tingkat begini, menghindari atau mengurangi yang namanya longsor. Jadi tanaman apapun yang kita tanam bisa bertahan akarnya. Seperti ini ya yang dimaksud dengan konsep pertanian terasering ya. Dibuat bertingkat-tingkat. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kawan. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Guru, terima kasih teman-teman. Silakan duduk. Mari kalau problem.
Jelas ini gambar yang digambar oleh teman kalian? Jelas. Oke, kalau jelas itu tes dulu. Kalian coba baca yang paling bawah itu apa tulisannya? Apa? Evaporasi. Terus yang di tengah? Terus yang di atas apa itu? Coba bantu yang gambar, bantu. Silakan baca kalian. Baca Ike baca. Apa itu? Yang di awal. itu. Hah? Kondensasi. Yang lain perhatian dengan presentasi. Perhatian. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami silakan teman-teman. Tunjuk, sambil tunjuk ini gambar ini. Sambil tunjuk. Ini tentang apa? Kami akan mempresentasikan proses terjadinya hujan. Soal, gambarlah proses terjadinya hujan serta deskripsikan tahapan terjadi hujan. Tahap pertama, tahap evaporasi. Tahap pertama, cuaca panas. Penguapan dapat terjadi lebih cepat bila terjadinya panas. Oleh karena itu, didukung oleh sinar matahari yang terik, suhu panas akan cepat menguap. Tahap kedua, kondensasi. Proses penguapan terjadi karena panasnya matahari, akan terjadi pengembunan dan menjadi tetesan air. Tahapan 3, tahap presipitasi. Proses terjadinya penguapan air hujan terjadi karena panasnya matahari dan penguapannya air ke awan menjadi cukup berat, maka akan segera jatuh ke bumi menjadi air hujan. Jika ada yang bertanya, akan silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Coba, karena ini gambar sudah terlalu jelas, coba lihat ini. Anak-anak lihat ini? Lihat. Bisa lihat? Bisa. Ini? Matahari. Matahari biasa memantulkan apa? Cahaya. Cahaya itu panas atau dingin? Panas. Panas matahari turun ke mana? Ini? Air lah. Panas matahari turun ke air. Nah, terus air laut. Sebelum sampai ke air laut, anak-anak perhatikan kalau masak air itu, masak air ada termos air? Ada. Kalau panas apa yang terjadi? Mendidih air terus uapnya naik. Naik ke mana? Atas ke mana? Tinggal di situ? Tinggal. Namun sebelum sampai ke refleksi, kembali lagi tanya, ada yang tidak diminati? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ini ada kertas edukasi. Silakan anak-anak lihat, tulis satu-satu kata saja dalam kertas ini dari soal yang ibu berikan. Contoh kamu belajar tentang apa hari ini? Satu kata sisa kalimat. Terus tidak usah tulis nama, langsung tulis saja. Iya, nomor 1 apa itu yang kamu jawabkan? Itu seperti juga pertanyaan. Nanti untuk jawabanmu di nomor 2 menjadi acuan untuk ibu apakah materi ini akan diulangi,
Ini kan rasa hatinya kalian, kok kalian tulis ini. Kalau ibu tanya mungkin saja kalian malu untuk kasih tahu bahwa belum mengerti. Padahal sebenarnya ada yang masih buat Anda belum paham atau masih bingung, tulis demikian proses. Tidak usah tulis nama. Kalau masih bingungnya di mana, tulis di sini. Itu untuk refleksi di nomor 2. Sedangkan nomor 1, nomor 1, 2, 3 ibu. Yang terakhir itu nomor 3. Silakan. Sudah? Tidak usah tulis nama ya. Kalau tidak ada yang tahu atau tidak bisa jawab ini refleksi nomor 1, berarti dia perhatian tidak ada dari bicara. Tubuhnya saja yang ada tapi dia tidak tahu belajarnya tidak ada. Karena itu tidak akan menerima menjawab. Kalau masih ada yang belum jelas, kasih tahu belum jelas tentang apa. Kalau sudah jelas, jelas. Terus yang buat senang belajar hari ini tentang apa atau apa yang bikin senang. Sudah, silakan muncul di meja. Ibu yang ambil. Sudah? Masih ada di sini? Ketika yang melihat hasil refleksinya dari 22 orang siswa, ada 2 orang di nomor 2 ya, ada 2 orang yang belum jelas. 1 orang belum jelas tentang penyakit. Terus dia masih bingung tentang datangnya penyakit. Terus 1 orang lagi, saya masih agak bingung sedikit, tidak bingung di mana. Jadi dari 22 orang ini, 2 orang yang belum masih bingung sedikit, 1 orang jelas dia kasih bingungnya di mana, dan 20 orang merasa bahwa sudah paham. Ibu anggap pembelajaran hari ini selesai, kita tidak akan ulang lagi. Untuk 2 orang itu bisa bertemu ibu secara pribadi, nanti ibu akan jelaskan atau bisa tanya ke teman-teman yang sudah mengerti. Oke, bisa paham ini? Ya. Kita ketemu hari Senin minggu depan untuk materi pemanfaatan lingkungan sekitar dalam kepenuhan ekonomi. Masih ada hubungan dengan pelajaran hari ini, tapi kita sudah pindah ke materi lain.
ingat tentang ada pertanyaan? Iya, sampai jumpa di Senin pekan depan. Silakan anak-anak catat PR dulu sebelum kita akhiri kelas ini. Sudah? Bisa sampai di mana? Sudah. Mari anak-anak namun dulu supaya itu otot-otot dipegang. Yang dipegang. Terus apa lagi? Capek ya, sudah? Sudah. Pulang ya, lebih siap lagi semua ya. Ini yang tidak goyang, saya suruh goyang sendiri. Lebih baik kita goyang dengan kompak, dengan semangat. Ulang lagi satu kali. Kalau tidak ada yang bergerak, saya suruh dia sendiri. Semuanya. Oke, terima kasih. Dalam kondisi berdiri kita akhiri pelajaran ini dengan doa. Semuanya. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik memelihara kami dari istimewa dalam pelajaran PR ini. Kami sudah mengikutinya, sudah melewatinya dengan sangat baik. Itu semua karena kasih dan cinta Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kami. Berdoa terus untuk anak-anak di kelas 8A, bahkan semua anak didik di SMP ini, mereka diberkati dengan kecerdasan, dengan keterampilan, dengan taat, dengan pengalaman dan bimbingan orang tua maupun bapak ibu. Begitu juga untuk pimpinan kami di lembaga ini, yang berkati dengan segala aktivitasnya, yang berkati dengan kesehatan yang luar biasa dan Tuhan, sehingga dia boleh menjalankan setiap tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan bapak ibu guru yang mengajar, tolong kami berikan kesabaran, berikan kekuatan, berikan kesehatan, agar dengan Tuhan kami boleh menjalankan profesi kami sebagai guru dengan sebaik-baiknya dan doanya semua yang kami hanya dalam amanah Yesus Kristus. Aku dasarkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kita ketemu lagi minggu depan.
Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Irni Maya Radiuli, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Esther Pandaka, selaku pengajar praktik saya, dan juga Ibu Yublina Raya, selaku guru yang telah diobservasi di SMP Negeri 4 Laura. Jadi selamat siang Mama, selamat siang Ibu Yubi. Jadi puji Tuhan hari ini kita bisa berjumpa. Kita telah melaksanakan kegiatan pra-observasi sebelumnya dan juga observasi di kelas. Adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas supaya kita tahu dan tindak lanjutnya apa. Ke depannya seperti apa. Dan kita dapat berbenah diri dan merefleksi terkait dengan kegiatan observasi yang kita lakukan pada beberapa hari yang lalu. Bagaimana kabarnya Ibu Yubi hari ini? Puji Tuhan, baik, sehat. Jadi kemarin Ibu Yubi sudah melakukan pembelajaran di kelas. Jadi pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Ibu Yubi lakukan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Yubi setelah melakukan proses pembelajaran di kelas yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu? Baik, terima kasih Mama. Perasaan saya senang, saya lega karena sudah selesai diobservasi pada tanggal 4 November yang lalu. Dan kegiatan observasi itu juga sudah berlangsung dengan baik. Jadi puji Tuhan sudah berjalan dengan baik ya. Jadi bisa Ibu Yubi ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu kembangkan. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan. Oke, baik. Area pengembangan ada dua aspek. Yang pertama itu pada aspek pengetahuan dan yang kedua pada aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan merujuk pada tujuan pembelajaran saya ada dua. Jadi aspek pengetahuannya yang pertama itu meningkatkan pemahaman siswa tentang cuaca dan iklim serta pengaruhnya pada berbagai bidang kehidupan manusia. Terus yang berikut meningkatkan pemahaman siswa tentang keragaman bentuk muka bumi dalam hubungannya dengan aktivitas manusia. Sedangkan di aspek keterampilan untuk meningkatkan keterampilan siswa, bagaimana mereka membagi tugas saat berdiskusi, bagaimana mereka bekerja sama saat diskusi, dan berikutnya saat melakukan presentasi atau penyajian hasil diskusi. Saya melihat itu bagaimana peserta didik berani, percaya diri, menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Baik, jadi area pengembangannya itu sudah ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Menurut Ibu apakah sudah berhasil yang dilakukan di kelas atau pengembangan area apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Menurut saya yang saya lakukan sudah berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit kekurangan. Kekurangan itu yang saya refleksi, yang saya lihat ada beberapa anak yang tidak aktif atau tidak begitu terlibat dalam diskusi kelompok. Walaupun terlibat tapi memang hanya sebentar saja. Dan saat penyajian hasil diskusi, harapan saya mereka berbagi tugas seperti pada saat mereka berdiskusi. Tapi ada 1-2 anak mungkin pengaruh malu atau tidak percaya diri, jadi tidak bersuara saat tampil ke depan.
Baik, Ibu. Jadi ada beberapa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi dalam kelas itu dengan ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat aktif atau kurang aktif atau hanya mengandalkan teman lain. Jadi baik, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya? Kenapa anak-anak itu tidak mau terlibat, tidak mau aktif? Waktu bagi kelompok, saya membagi kelompok dengan menyuruh anak-anak coba berhitung 1 sampai 5 karena memang saya menyiapkan 5 LKPD yang berbeda. Jadi kelompok 1 mendapat LKPD 1 dan seterusnya. Mungkin saja saat mereka masuk dalam kelompok tersebut, minat mereka tidak pas dengan soal yang ada di LKPD itu, jadi bisa berpengaruh pada saat mereka berdiskusi seperti itu. Ya, baik. Jadi mungkin pada saat apa tidak sesuai gaya belajar mereka, yaitu ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Jadi mereka merasa kurang nyaman. Jadi kira-kira rencana Ibu ke depan itu untuk menyesuaikan kenyamanan anak-anak itu bagaimana? Saya kembali lagi tidak saja melakukan asesmen diagnostik 1 kali di awal semester, mungkin pada tiap materi gaya belajar anak berbeda, tidak menjadi jaminan ketika di awal semester saya melakukan asesmen diagnostik berlaku untuk semua materi. Jadi refleksi kembali untuk saya bahwa di setiap materi yang baru atau bab yang baru saya melakukan asesmen diagnostik untuk melihat kecenderungan anak-anak, bakat anak-anak itu, gaya belajar anak-anak ada di mana, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yubi. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depan dapat terrealisasi dan akan memberikan proses pembelajaran yang menarik karena ini ada pada akhir semester, sudah akhir tahun. Jadi semoga di awal semester nanti bisa Ibu terapkan bagi peserta didik. Jadi bukan hanya pada awal semester ada asesmen diagnostik, tetapi ada pada materi-materi tertentu juga yang mereka gaya belajarnya sesuai dengan apa yang mereka minat. Jadi terima kasih Ibu Yubi atas jawaban-jawabannya. Semoga kedepannya apa semua yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Mama Esther Pandaka selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan mengenai percakapan setelah pasca observasi atau saat observasi di kelas yang lalu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya melihat diskusi pasca observasi yang dilakukan Ibu terhadap rekan sejawat yang diobservasi pada saat itu berjalan sangat luar biasa, sangat sistematis, dimulai dari penyampaian tujuannya sehingga teman yang diobservasi pada saat itu memahami apa tujuan dari diskusi yang dilakukan lagi pada saat ini. Karena ini kan dia berjalan, yang pertama sebelum mengajar sudah ada diskusinya. Kemudian masuk untuk melakukan kegiatan observasi. Sekarang ada lagi kegiatan atau diskusinya yang dinamakan dengan pasca observasi. Dan saya melihat di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat penting yang dilontarkan oleh Ibu, yang kemudian juga menuntun Ibu Yubi sehingga dapat merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Dan sangat luar biasa, pada akhirnya Ibu Yubi bisa menemukan apa yang masih kurang. Kemudian dapat menemukan secara mandiri solusi dari apa yang masih dirasakan kurang di dalam kegiatan pembelajaran itu. Dan sangat luar biasa bahwa
ada rencana pengembangannya atau tindak lanjutnya nanti, yaitu tadi itu melakukan asesmen pada setiap kali mengajarkan materi yang baru. Ini adalah hal yang luar biasa dan ini menjadi harapan daripada berjalannya kegiatan pasca observasi ini, sehingga guru itu sendiri dapat menemukan kekurangan atau kelebihan yang telah dilakukan di dalam kelas, kemudian menemukan solusi apa kira-kira untuk memecahkan apa yang menjadi kendala di dalam kegiatan pembelajaran itu. Dan saya melihat ini sangat luar biasa, terus menggali potensi yang ada untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Dan terima kasih kepada Ibu Yubi yang sudah membantu CGP kami dalam menyelesaikan tugas ini, meskipun ini pelaksanaan tugas kegiatannya untuk memenuhi salah satu tugas dari CGP kami, tetapi ini saya rasa menjadi pengalaman luar biasa juga buat Ibu, bahwa proses supervisi akademik yang ada di sekolah itu seperti inilah jalannya. Jadi dimulai dari pra-observasi, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi, dan ditutup dengan kegiatan pasca observasi. Demikian itu, terima kasih banyak, sukses selalu. Terima kasih banyak, Mama. Terima kasih banyak, Ibu. Berhenti. Demikian percakapan pasca observasi dari saya, Irmi Maya Rede Uli, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya dari SMP Negeri 4 Laura. Selamat siang.